Saudara, mari kita berdoa sekali lagi sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan, memohon berkat pimpinanmu pada waktu kami membaca dan merenungkan sebagian firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, betapa kami membutuhkan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Injil Markus pasal yang keempat, ayat 1 sampai 20. Injil Markus pasal yang keempat, ayat 1 sampai 20. Saya akan bacakan bagi kita semua, Markus pasal yang keempat dari mulai ayat pertama, demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh lalu duduk di situ, sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Lalu berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, saya kira bagian ini adalah bagian yang sangat terkenal dan familiar bagi banyak dari kita. Saudara, salah satu cara yang banyak digunakan Yesus pada waktu mengajar adalah dengan menyampaikan perumpamaan. Saudara, perumpamaan adalah cerita yang diambil dari situasi kehidupan nyata, dari kehidupan sehari-hari, untuk kemudian menyampaikan satu kebenaran rohani. Maka pada waktu orang-orang di zaman itu mendengar perumpamaan, mereka langsung bisa mengaitkannya dengan kehidupan situasi, real life situation mereka. Dan kemudian mereka mencoba menangkap apa yang disampaikan lewat cerita itu. Nah, saudara, ada banyak perumpamaan Yesus yang sangat terkenal seperti perumpamaan tentang anak yang hilang, perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati, atau perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai, sangat terkenal. Dan salah satu perumpamaan yang juga sangat terkenal adalah yang kita baca hari ini. Tetapi saudara, hampir semua perumpamaan Yesus diberikan tanpa penjelasan. Perumpamaan yang kita baca hari ini unik karena Yesus memberikan penjelasan bahkan dengan sangat detail, maka kita bisa mengerti dengan mudah apa yang Yesus maksudkan. Saudara, Yesus menjelaskan bahwa benih yang ditaburkan adalah firman Allah. Dan gambaran benih itu dipakai adalah sebuah gambaran yang sangat powerful sekali. Saudara, karena di dalam setiap benih ada potensi yang sangat besar untuk kehidupan. Satu benih ketika dia masuk ke tanah yang baik, berakar, bertumbuh, bisa menghasilkan tanaman yang berbuah banyak dengan ribuan benih lagi di dalamnya.
Sangat powerful dan seperti itulah firman Allah. Sementara tanah yang menerima benih itu adalah hati manusia. Berbagai kondisi tanah yang disebutkan oleh Yesus mewakili berbagai kondisi hati manusia yang menerima benih firman Allah itu. Nah, saudara, Markus mengatakan waktu itu Yesus mengajar di tepi danau. Lalu kemudian ada orang banyak, sangat besar jumlahnya mengerumuni dia. Nah, saudara bisa bayangkan semangatnya orang-orang itu. Mereka rela datang dari tempat jauh, bersusah-susah, berdesak-desakan, berjam-jam mungkin untuk mendengar Yesus. Saudara, bukankah ini adalah hal yang sangat baik? Sangat baik. Tetapi sayang sekali saudara, tidak semua yang begitu ingin mendengar Yesus sama besar keinginannya untuk menerima apa yang Yesus katakan. Saudara, Yesus aware akan hal itu. Bahwa tidak semua orang akan menerima apa yang dia katakan. Sebagian orang akan menerima dengan iman, sebagian lagi akan menolak dia. Maka di momen yang sama, mendengar firman yang sama, dari Yesus yang sama, tapi hasilnya bisa sangat berbeda karena hati yang menerimanya berbeda. Saudara, Yesus bercerita ketika penabur itu menaburkan benih, ada sebagian yang jatuh di pinggir jalan. Saudara, itu adalah bagian yang keras. Dan benih yang jatuh di sana akan segera kemudian dihampiri, dimakan oleh burung sampai habis katanya. Penabur itu kemudian menabur lagi dan ada yang jatuh di tanah yang tipis dan berbatu-batu. Maka benih itu segera bertumbuh karena ada tanahnya di sana, tetapi tidak bisa berakar. Itu sebabnya begitu matahari bersinar terik, dia menjadi layu dan kering. Lalu kemudian ada sebagian jatuh di tengah semak duri. Benih itu terjepit di sana. Semak duri itu semakin besar dan akhirnya benih itu tidak bisa bertumbuh. Tapi ada benih yang jatuh di tanah yang baik. Disitulah benih itu tumbuh dengan suburnya dan menghasilkan buah yang berlipat ganda. Dan Yesus kemudian menyimpulkan, siapa mempunyai telinga, hendaklah dia mendengar. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Saudara, betapa Yesus ingin kita mendengar dan menerima firman Allah yang dia sampaikan. Tetapi kenyataannya tidak semua orang punya telinga untuk mendengar. Sebagian orang kebingungan, sebagian tidak tertarik sama sekali, sebagian bahkan menolak. Para murid Yesus juga tidak mengerti apa yang Yesus sampaikan. Itu sebabnya saudara di ayat 10 mereka bertanya kepada Yesus, apa arti dari perumpamaan itu? Mereka tidak mengerti. Dan jawaban Yesus kepada mereka justru lebih susah lagi untuk dimengerti. Saudara perhatikan ayat 10, ayat 11 sampai 12. Yesus berkata begini, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Saudara, apa artinya? Yesus sudah bicara dengan sangat jelas kepada mereka di dalam banyak kesempatan, tapi orang-orang itu tidak menerimanya. Mereka tidak mau menanggap, tidak mau mengerti, tidak mau berbalik kepada Allah. Maka Yesus bicara di dalam perumpamaan supaya mereka semakin tidak bisa menanggap, tidak bisa mengerti, dan tidak berbalik kepada Allah. Saudara, ini membingungkan karena bukankah firman Tuhan seharusnya menerangi? Nabi Yesaya berkata, tidak pernah aku berkata dengan sembunyi atau di tempat bumi yang gelap. Allah tidak pernah menyembunyikan firman-Nya. Tapi mengapa sekarang Yesus berkata dia sengaja berkata di dalam perumpamaan supaya orang tidak mengerti? Saudara, disinilah inti dari perumpamaan ini. Yesus mengatakan dia ada di sana keluar menaburkan benih. Dan benih itu adalah benih yang baik yang mampu menghasilkan buah. Penabur sudah melakukan tugasnya dengan menaburkan benih itu. Tapi mengapa kenyataannya banyak yang tidak berbuah? Kesalahan bukan pada penabur, bukan pada benih, tapi pada tanah yang menerima benih itu. Bagaimanapun benih ditabur, bagaimanapun jelasnya Yesus berkata, tetap ada orang yang tidak menerimanya. Maka Yesus bicara di dalam perumpamaan sehingga mereka yang tidak menerimanya semakin tidak mengerti. Bukan karena Allah tidak mau mereka mengerti, tapi karena mereka sudah menolak Allah. Dan kesempatan itu semakin ditutup untuk mereka. Saudara, bukankah hal yang sama kita temukan sampai hari ini? Banyak orang yang pernah mendengar firman, baca Alkitab, mendengar berita Injil, datang ke dalam ibadah. Tapi berapa banyak yang menjadi percaya? Dan berapa banyak orang yang menyebut diri percaya adalah sungguh-sungguh orang yang percaya.
Dan berapa banyak orang yang sungguh-sungguh percaya itu kemudian bertumbuh dan menghasilkan buah. Saudara, maka di dalam gereja pun ada banyak orang sebetulnya mendengar firman tetapi tidak menerima firman. Dan semakin lama mereka tidak menerima firman, semakin mereka tidak bisa mengerti firman. Saudara, banyak orang selalu ingin khotbah, renungan, bacaan rohani, saat teduh, semua serba yang gampang, praktis, jangan pakai mikir. Saudara, saya tidak bilang sebaliknya. Khotbah harus susah, tidak dimengerti, ngalor ngidul. Bukan itu saudara ya. Tapi mungkinkah saudara di balik kecenderungan banyak orang yang berkata selalu ingin khotbah, renungan, bacaan saat teduh yang praktis, gampang, jangan pakai mikir. Mungkinkah di balik itu sebetulnya adalah hati yang semakin jauh dari Tuhan. Masalahnya bukan pada benih itu sendiri. Masalahnya pada tanah atau hati yang menerima benih itu. Semakin mereka tidak menerima, semakin mereka tidak bisa menanggap, tidak bisa mengerti, semakin mereka tidak berbalik dan mendapat ampun dari Tuhan. Saudara, maka sekarang kita perhatikan coba keempat macam tanah atau keempat macam hati yang disebutkan oleh Yesus ini. Yang pertama saudara, hati yang keras. Saudara, pinggir jalan adalah bagian yang sering diinjak orang dan menjadi keras. Maka benih itu jatuh di sana, hanya diam saja di permukaan, tidak bisa masuk ke dalamnya, maka burung-burung segera mengambilnya. Saudara, apa yang membuat hati manusia menjadi keras? Jawabannya hanya satu, dosa. Dosa saudara membuat hati manusia keras. Dan hati yang sudah keras oleh dosa itu akan lebih berani, lebih sengaja lagi berbuat dosa. Di dalam Roma pasal 1 Paulus menggambarkan orang seperti ini. Paulus berkata orang-orang itu menindas kebenaran tentang Allah. Sekalipun mereka tahu ada Allah, mereka tidak mau mengakuinya. Tetapi menyembah Allah yang lain. Allah menyerahkan mereka kepada keinginan nafsu mereka akan kecemaran. Dan semakin lama mereka semakin mencemarkan diri mereka. Sampai akhirnya bukan saja mereka melakukan dosa, mereka menganggap dosa itu baik. Saudara, hati seperti ini tidak akan menerima benih firman Allah. Mungkin saudara kita berpikir kita tidak seperti itu. Kita mengakui Allah, kita merasa kita tidak berbuat dosa sampai sebesar-besarnya, dan kita tidak menganggap dosa itu baik. Tetapi hati yang keras ini juga bisa berupa hati yang tidak tertarik kepada firman Allah. Atau kita terlalu sibuk untuk tertarik. Kita tidak peduli apa yang kita dengar. Dan iblis akan bekerja sangat giat mengusahakan itu. Saudara, di dalam buku Screwtape Letters, C.S. Lewis menggambarkan ada seorang yang sedang membaca. Dan ketika orang itu membaca, di dalam bacaannya itu orang itu semakin dituntun untuk memikirkan hal-hal yang rohani. Nah saudara, bayangkan adegan itu, ada orang yang sedang tenang di dalam sebuah ruangan, dia membaca dan kemudian bacaan yang sangat baik itu menuntun dia memikirkan hal-hal yang rohani tentang kehidupannya. Saudara bayangkan sekarang apa yang akan dilakukan oleh setan. Kalau saudara berada, jangan kalau bilang saudara adalah setan, saudara jangan ya. Tapi kalau saudara melihat itu sebagai setan gitu dari sudut pandang setan, saudara apa yang akan dilakukan? Itu alarm bagi setan. Maka saudara C.S. Lewis mengatakan setan kemudian melihat itu, dia cepat-cepat intervensi dan membuat orang itu lapar. Saudara, maka orang itu kemudian keluar ke jalan karena dia lapar. Lalu di sana kemudian dia mendengar ada anak yang berteriak menjual koran, dia melihat ada bis yang berjalan cepat melewati dia. Nah, sambil kemudian berjalan orang itu mulai berpikir, apa yang tadi terpikir oleh dia kurang real. Dunia real adalah seperti ini dan apa yang tadi dia baca pasti tidak benar. Apa yang dia pikir tadi sekilas sedikit lagi. Tetapi kemudian semua menjadi kacau karena dia berpikir inilah dunia real dan itu tidak real. Maka apapun yang sudah ditabur tadi, diambil kembali oleh setan. Kalau saya ganti cerita C.S. Lewis. Saudara sedang mendengar khotbah, dan saudara mulai memikirkan hidupmu di hadapan Tuhan. Tapi kemudian muncul pikiran, aduh pengkhotbahnya kok bajunya miring. Saya enggak sih. Atau saudara mulai melihat, oh si ibu di depan saya ini rambutnya aneh. Lalu saudara mulai perhatiin rambutnya, begitu. Potong di mana dia kayak begitu. Lalu saudara juga melihat mungkin, aduh saudara tiba-tiba mungkin pengen ke WC begitu. Atau apa saja saudara. Atau saudara mulai kepikir abisnya enak ini, abis kelar kebaktian enaknya makan apa begitu. Dan saudara mulai timbang-timbang beberapa restoran di kepala saudara. Dan saudara lost di tengah jalan. Atau saudara mungkin melalui banyak hal,
khotbah, bacaan, kesaksian orang Kristen di sekitar saudara, perlahan-lahan saudara mulai melihat kebesaran Tuhan. Hati saudara mulai dihangatkan oleh firman. Tetapi kemudian saudara ingat, ada keluarga saya yang belum percaya. Bagaimana kalau saya jadi Kristen? Saya bisa ribut dengan dia. Saudara ingat teman-teman saudara yang anti kekristenan selama ini, mereka bisa ketawain saya kalau saya jadi Kristen. Lalu mungkin terjadi masalah besar di dalam hidup saudara, dan saudara mulai berpikir, apa gunanya saya jadi Kristen kalau masalah tetap terjadi dalam hidup saya? Maka saudara mundur. Dan apapun yang sudah ditabur, diambil kembali oleh setan. Demikian pula jika kita terlalu sibuk dengan kehidupan, dengan pekerjaan, dengan hobi, dengan berbagai hal, dan kita tidak punya waktu untuk memikirkan hidup di hadapan Allah. Tidak punya waktu lagi untuk menikmati kasih Allah yang tiap hari baru bagimu. Saudara, pada waktu kita seperti itu, makin lama hati kita akan semakin keras, dan apapun yang ditabur tidak akan pernah masuk. Yang kedua, saudara, hati yang dangkal. Saudara, Yesus menggambarkannya sebagai tanah yang berbatu. Ketika benih itu jatuh di hati yang seperti ini, dia akan segera masuk, ada tanahnya. Tetapi hanya dangkal saja. Dengan cepat dia kelihatan seperti bertumbuh, tetapi dengan cepat juga menjadi kering karena tidak berakar. Saudara, Yesus mengatakan mereka adalah orang-orang yang menerima firman dengan gembira. Saudara bayangkan, emosi mereka gembira pada waktu menerima firman. Tapi ketika penindasan, penganiayaan datang, kalau boleh kita tambahkan, ketika kesulitan datang, hidup tidak seperti yang diinginkan, masalah demi masalah terjadi, mereka marah kepada Tuhan, mereka meninggalkan Tuhan, dan semua benih firman yang pernah mereka terima dan seperti bertumbuh itu layu dan kering. Saudara, mengapa kita melihat ada orang-orang seperti ini? Karena iman Kristen bukan sebatas emosi. Saudara, pada waktu membaca kisah Yesaya dipanggil oleh Tuhan, dia bergetar di hadapan Tuhan yang kudus. Dia melihat Tuhan yang mulia, Tuhan yang kudus, dan dia gemetar luar biasa. Dia merasa dirinya hancur, dia berduka untuk dosanya, lalu Tuhan angkat dia. Itulah kekristenan. Kekristenan, saudara, bukan soal tata cara agama. Kekristenan adalah relasi antara manusia dengan Tuhan penciptanya. Dan pada waktu saudara manusia sungguh-sungguh punya relasi dengan Tuhan, tak mungkin biasa saja. Ada kesadaran yang mendalam sekali akan dosa dan anugerah Tuhan. Ada perasaan kotor yang dalam sekali. Ada duka cita yang dalam karena dosa. Tapi juga ada sukacita yang besar karena pengampunan. Itu kekristenan. Saudara meminjam istilah dari Jonathan Edwards. Kekristenan bicara bukan emosi, tapi afeksi. Emosi adalah perasaan yang dapat timbul secara spontan, hilang secara spontan. Dan karena itu sifatnya superficial. Kita dipuji, lalu senang. Kita menerima sesuatu, kita happy. Atau mungkin kita menonton film sedih, lalu kita terharu dan menangis. Saudara, itu emosi. Sebentar saja kita akan lupa. Saudara habis nonton film nangis-nangis, keluar langsung makan dan ketawa-tawa. Begitu kan? Saudara tadi hanya emosi, superficial. Tetapi afeksi melibatkan pikiran dan hati. Bukan hanya pikiran, mengerti kebenaran, mengerti konsep yang benar. Tapi juga bukan hanya emosi yang di permukaan. Afeksi melibatkan apa yang kita tahu. Masuk ke dalam hati dan menggerakkan seluruh diri kita. Dalam sekali. Helmut Thielicke seorang mengatakan begini. Saya cuplik dia secara bebas. Tidak ada yang lebih menghancurkan daripada orang yang hanya pernah bersentuhan dengan kekristenan. Orang yang pernah ditaburkan 1000 benih tapi hidupnya tidak memiliki kedalaman dan akar. Orang setengah Kristen, dia berkata, half Christian, selalu terjatuh ketika menghadapi bencana. Karena pikiran mereka kering, emosi mereka superficial, tidak akan bertahan menghadapi ujian. Dan mengerikan sekali dia menambahkan begini. Orang yang anti kekristenan, hampir selalu dulunya adalah orang setengah Kristen. Half Christian, sangat mungkin akhirnya menjadi anti kekristenan. Saudara, apakah kita menerima firman, disegarkan, dikuatkan, digerakkan sampai ke afeksi kita? Atau kita hanya orang setengah Kristen, tidak berakar, dan tinggal tunggu waktu untuk layu dan kering. Yang ketiga, hati yang terjepit.
Saudara, Yesus menggambarkannya sebagai semak duri. Benih itu tumbuh pada awalnya, tetapi sebelum dia matang dan berbuah, dia dijepit oleh semak duri. Saudara, kalau tadi hati yang keras, dia tidak pernah menerima benih firman itu. Hati yang dangkal hanya terlihat seperti menerima, tapi tidak pernah berakar. Tapi hati yang terjepit ini mungkin betul-betul menerima firman. Tapi dia membiarkan semak duri juga bertumbuh di sana dan menjepit benih itu sehingga tidak bisa berbuah. Nah, saudara, apa semak duri itu? Yesus menyebutkan di sini beberapa hal, kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, keinginan-keinginan akan hal yang lain. Ken Hughes, seorang pengkhotbah, dia menyebut hati seperti ini adalah hati yang terbagi. A divided heart. Hati yang tidak setia hanya kepada Tuhan, tetapi juga setia kepada yang lain. Di satu sisi orang seperti ini akan mengatakan, ikut Tuhan, percaya Tuhan, menginginkan Tuhan. Tapi di sisi lain dia khawatir dengan banyak hal. Atau lebih tepatnya dia terganggu dengan banyak hal. Dia memikirkan ini dan itu, khawatir ini dan itu, menginginkan ini dan itu. Akhirnya Kristus semakin dipinggirkan. Nah, salah satu saudara yang disebutkan Yesus sebagai semak duri adalah tipu daya kekayaan. Saudara, apa yang salah dengan kekayaan? Saudara, di dalam perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh, Yesus bercerita tentang seorang yang selalu mengumpulkan kekayaan. Dan orang itu berpikir bahwa semua itu adalah untuk dia nikmati dan untuk menjamin masa depan dia. Lalu Yesus kemudian menyentakkan dia dengan berkata begini, "Hai engkau orang yang bodoh, malam ini juga jiwamu diambil daripadamu. Apa yang telah engkau siapkan itu, untuk siapa semua itu nanti?" Saya berharap sore ini juga menyentakkan setiap kita. Tuhan tidak sedang mengajak kita berargumen, tapi dia mengajak kita sadar di mana hati kita. Karena kita bisa berargumen begini dengan Tuhan. Tuhan, kalau malam ini jiwa saya diambil, tapi saya simpan ini untuk keluarga kan? Pertanyaannya sama. Kalau malam ini juga keluargamu juga diambil daripadamu, lalu untuk siapa? Kita bisa bilang, iya itu kan kalau, tapi kalau nggak diambil saya kan perlu untuk jaga-jaga begitu. Saudara, sekali lagi Tuhan bukan mengajak kita berargumen, tapi Tuhan ingin berkata begini, kamu pikir itu milikmu, padahal waktu kamu mati kamu tidak bisa bawa. Kamu pikir jiwamu aman dengan punya semuanya, padahal jiwamu di tanganku. Malam ini pun aku bisa ambil. Kamu pikir kamu bisa menjamin keluargamu dengan semua itu, padahal jiwa mereka juga ada di dalam tanganku. Kamu pikir tujuan hidupmu bersenang-senang, menikmati semuanya dengan harta. Waktu jiwamu ku ambil dan aku minta pertanggungjawaban apa yang kau lakukan dengan hartamu. Apa jawabmu? Saudara, jelas kita tahu bahwa kita perlu uang untuk hidup. Tapi uang sering menipu kita. Kita beli barang yang mahal, kita pikir akan membuat kita bahagia. Tapi tidak sampai 1 bulan kebahagiaan kita sudah tidak sampai separuh lalu kemudian hilang. Kita pergi liburan, kita pikir akan membuat kita bahagia dan senang. Tapi tidak lama kita kembali dari liburan, kita sudah ingin liburan lagi dan kita perlu uang lagi. Maka uang selalu memberikan kenikmatan tapi palsu. Selalu menagih lagi, lebih banyak lagi. Seberapa banyak pun ada sesuatu yang membuat kita selalu merasa kurang. Dan uang juga memberikan rasa aman yang palsu. Kita pikir kalau kita punya rumah, kita punya mobil, tabungan sekian puluh miliar, kita akan aman. Tapi setelah kita dapatkan itu, kita tidak merasa aman. Kita ingin lebih baru merasa aman. Maka uang mencengkram kita. Saudara, apakah kekayaan adalah sesuatu yang salah? Tidak. Tapi pada waktu kita mencintainya, pada waktu kita khawatir dengannya, pada waktu kita begitu mementingkan dia, kita tidak mungkin bisa tetap mencintai Tuhan. Dan Yesus memperingatkan, kamu tidak bisa melayani 2 tuan. Tak mungkin. Dan ini tidak terjadi secara instan, tapi perlahan-lahan. Segala kekhawatiran, tipu daya kekayaan, keinginan akan hal yang lain adalah seperti semak duri yang pelan-pelan bertumbuh dan menjepit benih firman di dalam hati kita. Saudara, terlalu banyak orang Kristen yang membiarkan semak duri itu terus hidup sampai menjepit benih firman di dalam hatinya. Mungkin itu kekayaan, mungkin itu popularitas, mungkin itu hal yang baik bahkan seperti hobi atau mungkin bahkan keluarga. Atau mungkin itu kenikmatan hidup yang tidak ingin kita lepaskan. Kita membiarkan kita begitu mencintainya,
begitu khawatir dengannya, begitu menjunjung tinggi semua itu. Dan ini persis seperti kita berkata begini, Tuhan, aku mengasihimu dengan segenap hatiku, tapi aku juga sangat ingin menikmati apa yang dunia bisa berikan kepadaku. A divided heart, hati yang terbagi. Dan itu adalah hati yang terjepit. Yang keempat, saudara, hati yang baik. Tanah yang baik adalah tanah di mana firman itu bisa berakar dengan kuat dan menghasilkan buah. Orang ini mendengar bukan dengan hati yang keras, sibuk, tidak tertarik, tidak bisa ditembus, bukan. Orang ini bukan mendengar dengan hati yang dangkal, hanya sebatas emosi. Dan juga bukan dengan hati yang terjepit dengan segala hal yang mendistraksi perhatiannya dari Allah. Tetapi dia mendengar dengan hati yang terbuka. Dan benih firman itu jatuh di sana, bertumbuh dan berlipat ganda. Benih firman yang ditabur ke dalam hati kita lewat apa saja kita terima, kita pikirkan, kita renungkan, masuk ke dalam hati kita. Sambil kita menyingkirkan segala hal yang menghalangi dia bertumbuh. Saudara, mungkinkah itu? Sebagai manusia yang berdosa selama kita hidup di dunia, akan selalu ada hambatan untuk firman bertumbuh. Kadang-kadang hati kita keras, kadang-kadang kita dangkal, kadang-kadang kita membiarkan berbagai hal menjepit firman itu. Dan sejujurnya kita tidak bisa mengubah hati kita sendiri. Kita tidak akan mampu. Tapi saudara, bukankah kita punya Tuhan yang bisa menghancurkan tanah yang keras, membuang batu-batunya, mematikan semak durinya di dalam hati kita. Kita punya Tuhan yang mampu lakukan itu. Harapan kita bukan pada diri kita, tapi pada Tuhan. Waktu hati kita keras, ingat Tuhan mati di kayu salib bagi kita yang adalah musuh-musuh Allah. Tidak ada hati sekeras apapun yang tidak bisa diubah oleh Allah. Tuhan bahkan berjanji memberikan hati yang baru kepada kita. Waktu hati kita dangkal, ingat apa yang Tuhan kerjakan bagi kita, ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya bagi kita. Mungkinkah kita tidak tergerak oleh semua itu? Waktu hati kita penuh semak duri, ingat siapa Tuhan kita, ingat janjinya, ingat apa yang Tuhan mau berikan kepada kita dan sudah Dia berikan kepada kita. Mengapa kemudian kita mencari yang lain di luar Tuhan? Jangan biarkan ada berhala yang bertumbuh di dalam hati kita. Maka saudara, kita berusaha agar hati ini menjadi hati yang baik, tapi bukan dengan kekuatan sendiri, melainkan dengan memohon anugerah Tuhan. Kita memohon Tuhan yang menolong hati kita menjadi hati yang baik, yang menyingkirkan segala halangan untuk firman itu masuk dan bertumbuh. Tuhan tidak menjawab doa yang seperti demikian. Dia suka doa seperti itu. Benih itu terus ditabur. Tuhan belum berhenti menabur. Tapi benih itu jatuh di mana? Hati seperti apa yang menerima benih firman itu? Ada 2 reflection questions. Yang pertama, seperti apa hatimu terhadap benih firman Allah? Apakah hatimu adalah hati yang baik, tempat benih firman itu bertumbuh dan berbuah? Betulkah hatimu seperti itu? Minta Tuhan selidiki hati. Minta Tuhan tunjukkan hal-hal yang menghalangi benih firman itu bertumbuh selama ini di dalam hati kita. Mungkin kita keras, tidak tertarik, sibuk. Mungkin kita dangkal. Tidak pernah memikirkan dengan sungguh. Tidak pernah digerakkan dengan sungguh. Mungkin terlalu banyak semak duri dalam hati kita yang kita biarkan terus menjepit benih firman itu. Dan yang kedua, saudara, berdoalah memohon anugerah Tuhan lagi untuk menjadikan hatimu hati yang baik. Mohon anugerah Tuhan. Mohon Tuhan melembutkan hatimu.
Tuhan menolongmu untuk bertumbuh. Membuang segala dosa, semak duri, segala berhala di dalam hatimu. Tuhan suka dengan doa seperti itu. Berdoalah kepada Tuhan masing-masing. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang boleh kami dengar, kami renungkan. Engkau tahu ya Tuhan betapa berbedanya hati setiap orang ketika mendengar firman. Mereka yang tidak percaya, kami yang percaya, seringkali ya Tuhan hati kami berbeda-beda. Respons kami berbeda. Tuhan ampuni kami dan tolong kami ya Tuhan. Biar kami terus-menerus menjadi orang yang menyediakan hati ini sebagai tempat di mana benih firman itu bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan untuk apa yang boleh kami renungkan bersama. Kami mohon anugerah-Mu terus menolong kami, melembutkan hati ini, dan bekerja menumbuhkan diri kami, semakin mencintai-Mu, semakin mengasihi-Mu, dan sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.